Sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bilha Padakari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review buku kedua mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul Pertahanan Populer dan Perjuangan Ekologis. Baik, pada poin yang pertama dengan judul presesi simulasi. Mensimulasikan berarti berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki seseorang. Yang satunya menyatakan kehadiran ilahi dan yang lainnya menyatakan ketidakhadiran ilahi. Mensimulasikan tidak hanya berpura-pura. Simulasi menyatakan tentang kebenaran atau salah, antara nyata atau imajiner. Yang berikut penyangkalan gambar ilahi. Pada bagian ini tidak lagi membicarakan tentang yang nyata atau kebenaran. Ini bukan lagi soal imitasi atau reduplikasi atau bahkan parodi. Ini lebih merupakan pertanyaan mengganti tanda-tanda nyata dengan yang nyata itu sendiri, yaitu operasi mengganti setiap proses yang dengan operasi ganda. Hal ini tepatnya yang ditakuti oleh para inoklas yang mempersalahkan milenium yang bersama kita pada hari ini. Kemarahan mereka untuk menghancurkan citra muncul justru karena mereka merasakan kemahakuasaan simulakra ini, fasilitas yang mereka miliki untuk menghilangkan Tuhan dari kesadaran manusia, dan kebenaran yang merusak dan yang mereka sarankan bahwa pada akhirnya tidak ada Tuhan, yang ada hanya simulakrum. Dapat dilihat bahwa para inoklas yang sering dituduh meremehkan dan menyangkal gambar sebenarnya adalah orang-orang yang memberikan mereka nilai sebenarnya. Tidak seperti para inoklas yang melihat di dalamnya hanya refleksi dan puas untuk memuliakan Tuhan sekaligus. Ini adalah para pendekatan Yesuit yang mendasarkan politik mereka pada hilangnya Tuhan dalam pencerahan kekuasaan akhir transendensi yang tidak lagi berfungsi sebagai alibi untuk strategi sepenuhnya menyembunyikan keunggulan politik di balik gambar ilahi. Yang berikut Ramses atau kebangkitan berwarna. Pada tahun 1971 para etnologi dan antropologi berusaha untuk tetap mempertahankan ajaran dan kepercayaan mereka dengan membantu umat manusia keluar dari keadaan primitif dan penjajahan. Turis dan etnolog berlawanan dengan hadis, paradoks dan para etnolog ingin melindungi diri mereka sendiri. Mereka melakukan hal ini sebagai pengorbanan simulasi objek untuk menyelamatkan prinsip realitas mereka. Pada titik ini mulailah anti-etnolog yang gigih yang dimiliki oleh Zaulen, Castaneda, dan Clastres. Bagaimanapun evolusi logis suatu ilmu pengetahuan adalah menjauhkan dirinya dari objeknya sampai ia melepaskan sepenuhnya otonominya yang semakin fantastis dan mencapai tujuannya. Bagian yang berikut, hiperkal dan imajiner. Disneyland adalah model sempurna dari semua urutan simulasi yang terjerat. Untuk memulainya adalah permainan ilusi dan fantasi bajak laut, perbatasan dunia, masa depan, dan lain-lain. Dunia imajiner ini yang seharusnya membuat operasi itu berhasil, tapi apa yang
menarik banyak orang dan tidak diragukan lagi adalah mikrokosmos sosial, miniatur dan kegembiraan religius di Amerika yang sebenarnya dalam kesenangan dan kekurangannya. Hal ini menyembunyikan sesuatu yang lain dan selimut ideologis itu justru berfungsi untuk menutupi simulasi tingkat ketiga Disneyland. Ada di sana untuk menyembunyikan fakta bahwa itu adalah negara nyata, semua Amerika nyata, yaitu Disneyland dalam kurung sama seperti semua negara itu sama. Di sana untuk menyembunyikan fakta bahwa itu adalah sosial secara keseluruhan dalam kemahahadirannya yang dangkal, yang bersifat carceral. Imajiner Disneyland tidak benar atau tidak salah. Itu adalah mesin pencegahan yang dibuat untuk meremajakan kebalikan dari fiksi nyata. Dari mana kelemahannya? Degenerasi kekanak-kanakan imajiner ini dimaksudkan untuk menjadi dunia kekanak-kanakan, untuk membuat kita percaya bahwa orang dewasa ada di tempat lain, di dunia nyata, dan untuk menyembunyikan fakta bahwa kanak-kanakan itu ada di mana-mana, terutama di antara orang dewasa yang pergi untuk memerankan kekanak-kanakan, untuk menumbuh ilusi tentang kekanak-kanakan mereka yang sebenarnya. Yang berikut, mantra politik. Sama seperti Disneyland atau efek imajiner yang menyembunyikan kenyataan bahwa tidak ada yang di luar daripada di dalam batas-batas primer buatan. Meskipun ada efek skandal yang menyembunyikan bahwa tidak ada fakta perbedaan antara penolakan mereka. Metode identik digunakan sebagai sarana untuk meregenerasikan prinsip moral dan politik, serta meregenerasikan prinsip realitas dalam kekuasaan. Yang berikut, akhir dari panoptikon. Dalam eksperimen atau kebenaran ini bukan masalah kerahasiaan atau penyimpangan, tetapi semacam sensasi nyata atau estetika. Hiperal, sensasi pusing dan ketetapan palsu, sensasi keterasingan dan pembesaran, distorsi dalam skala, transparansi berlebihan dalam semua waktu yang sama, kegembiraan dalam makna yang berlebihan ketika bilat tanda tergelincir di bawah garis air biasa dari makna non-penanda diangkat oleh sudut kamera. Di sini yang nyata dapat dilihat tidak pernah ada, tetapi seolah-olah Anda ada di sana, tanpa jarak yang menghasilkan ruang perspektif dan visi mendalam kita, atau tetapi lebih benar daripada alam. Kegembiraan dalam simulasi mikroskopis yang mengubah yang nyata ke hiperal. Yang berikut, akhir dari panoptiontem. Kita sedang menyaksikan akhir dari perspektif dan ruang panoptik yang tetap merupakan hipotesis moral dan terikat dengan setiap analisis klasik yang esensi, objektif, kekuasaan. Kita tidak lagi berada dalam masyarakat tontonan yang dibicarakan oleh para ahli situasi atau dalam jenis ketersaingan dan persepsi tertentu yang tersirat di sini. Tidak ada lagi media dalam arti harafiah
sekarang tidak berwujud, menyebar dan teridentifikasi dalam kenyataan. Sekian dan terima kasih.